Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat menghadiri acara perdana kajian spesial Ramadan, yang mudah-mudahan kita pada pagi hari ini semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah melaksanakan amaliyah-amaliyah terpuji, diawali dengan pembacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya salawat yang kita baca pada hari atau pada bulan Ramadan sangatlah berbeda pahalanya dibanding kita baca pada bulan-bulan yang lain. Tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa atau berapa berlipat-lipat ganda pahala yang Allah balas, Allah ganjar kepada hamba-hambanya yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi telah kita dengarkan, kita simak bersama-sama, juga merupakan sebuah momen yang sangat pas pada bulan Ramadan, yaitu pada bulan ini diturunkannya kitab yang mulia tersebut, yaitu kitab suci Al-Quran. Kita mengambil sedikit tadi dari pembacaan surah Ar-Rahman dari kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan keberkahan pembacaan tersebut menjadi bernilai ibadah dan bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Kemudian kita lanjutkan tadi juga dengan sholat duha bersama. Mudah-mudahan kita dianugerahkan rizki yang berlimpah dari Allah, tentunya rizki yang halal dan thayyibah. Selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir, ya, sesi terakhir, yaitu pembacaan kajian daripada Ramadan yang temanya seperti yang di pamflet yang beredar, yaitu Ramadan penuh cinta. Puasa itu kalau menurut bahasa, secara bahasa terambil dari bahasa Arab, yaitu soma yasumu sauman wasiyaman, yang artinya menahan diri. Jadi puasa itu secara lugat, secara bahasa artinya menahan diri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Maryam ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartu lirrahmani sauman falan akul limal yauma insiya. Itu kalimat sauman diambil, yang artinya sesungguhnya aku telah bernazar, kata Sayyidah Maryam, puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Awalnya begitu ceritanya. Awal dari bahasa sauman, ya, menahan diri. Tapi dalam konteks menahan diri ini, menahan diri dari berbicara. Jadi maksud dari ayat di atas itu menahan diri untuk tidak berbicara. Itu asal muasalnya.
Nah, secara istilah puasa adalah menahan diri dari semua yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat-niat tertentu. Itu kalau secara istilah ya. Kalau secara apa tadi? Secara bahasa artinya menahan diri. Nah, kemudian setelah itu ya dikhususkanlah kepada umat Islam di zaman Rasulullah SAW, dikhususkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa itu pada bulan Ramadan. Ya. Nah, yang mana kita tahu dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ini mungkin semua sudah hafal, ya. Inilah dalil kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu dalilnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini ayat terkhusus diserukan kepada orang beriman. Kan kita lihat biasanya ayat ada ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia kata Allah. Tapi ini ya ayyuhalladzina amanu berarti dikhususkan, ditekankan kepada orang beriman untuk apa? Ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi orang Islam, ya, bagi orang beriman tadi untuk berpuasa. Nah, ini perintah wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu disyariat ada juga puasa nabi-nabi terdahulu. Cuma beda, kalau kita disyariatkan puasa diwajibkan pada bulan Ramadan, tapi ketika zaman nabi-nabi terdahulu itu diwajibkan kapan? Nah, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, umat-umat terdahulu itu diwajibkan ia berpuasa selama 3 hari pada setiap bulan. Nah, kalau umat terdahulu maksudnya umat nabi-nabi terdahulu, bisa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan lain sebagainya. Itu disyariatkan mereka berpuasa 3 hari pada setiap bulan. 3 hari pada setiap bulannya. Sebenarnya dulu Nabi Muhammad juga sebelum turun ayat perintah melaksanakan puasa bulan Ramadan yang wajib sebulan ini, itu juga Rasulullah melaksanakan puasa itu adalah 3 hari tiap bulannya, sama seperti Nabi terdahulu. Ya, sama Nabi Muhammad dulu sebelum turun ayat ini. Bahkan ya, selama hidupnya Rasulullah ya, telah berpuasa Ramadan ini yaitu sebanyak 9 kali selama hidup Rasulullah. Berarti 9 tahun sebelum wafatnya Rasulullah diturunkan ayat perintah puasa bulan Ramadan. Nah, itu. Jadi 9 kali Rasulullah puasa itu beliau menemukan seluruhnya puasanya itu 29 hari. Hanya sekali Rasulullah menemui selama 9 itu 30 hari berpuasa. Nah, jadi 8 kali Rasulullah puasa, yang 1 kali 30 hari. Nah, jadi Rasulullah cuma 9 kali. Sebelum ada syariat perintah melaksanakan ibadah puasa, Rasulullah sama melaksanakan puasa itu yaitu pada 3 hari tiap bulannya, ya, dan melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram. Nah, ini dicatat sejarah puasa tersebut, ya. Nah, itu.
dalam Al-Quran tadi dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum umat Rasulullah juga melaksanakan atau diperintahkan wajib berpuasa cuma 3 kali setiap bulannya, ya 3 hari setiap bulannya. Itu di zaman Nabi terdahulu, Nabi sebelum Rasulullah. Nah, untuk apa tujuan kita melaksanakan puasa? Untuk apa tujuannya? Nah, tujuan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah disambung oleh ayat tadi la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena tidak ada posisi, tidak ada kedudukan yang paling dicita-citakan orang yang beriman kepada Allah selain mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan bertakwa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, ya, yang paling mulia di sisiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah itu adalah siapa? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya supaya kita bisa mendapatkan kedudukan takwa di sisi Allah yaitu dengan mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Jadi tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Jadi tidak ada tujuan lain. Payah juga kalau kita puasa itu, ya. Mau cari ke tujuan yang lain payah juga. Kita payah mau apa? Puasa Ramadan tuh mau riak, payah kita. Apa juga nak diriakkan? Apa juga yang mau dipamerkan puasa bulan Ramadan? Ya tak? Nah, makanya puasa Ramadan inilah orang yang mengerjakannya tuh hampir-hampir dikatakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jarang juga kita nengok orang wudhu misalnya. Orang wudhu di masjid, tiba-tiba pas waktu kumur-kumur dia ambil sedikit minum. Ada tak yang begitu? Waktu kumur-kumur air di keran tuh saking hausnya, ya, dia telan sedikit. Tidak berani juga kita melakukan itu. Kenapa? Karena kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang ada yang mau begitu, jarang, ya. Nah, itu. Kemudian puasa itu ada beberapa jenis. Jenis-jenis puasa itu banyak. Tidak semua puasa hukumnya wajib. Macam-macam jenisnya. Nanti kita jelaskan satu persatu, ya. Asal puasa itu hukumnya, hukum asal puasa itu dianjurkan, ya. Hukum ini dapat berubah sesuai tingkat perintah atau larangan syariat padanya. Maka hukum puasa itu terbagi, yaitu pertama, puasa itu bisa hukumnya wajib, kemudian bisa hukumnya sunnah, kemudian bisa hukumnya makruh, dan bahkan bisa juga puasa itu hukumnya haram. Nah, itu, ya. Jadi tidak semua puasa hukumnya wajib, walaupun tadi perintahnya wajib, tapi terkhusus untuk bulan Ramadan. Tapi ada juga kewajiban-kewajiban puasa yang lain disebabkan oleh macam-macam. Nanti kita jelaskan satu persatu, ya. Nah, dalil tadi yang menguatkan bahwa puasa itu wajib apa? Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyal Islam ala khamsin. Nah, dalam kitab Arba'in Nawawi kita pernah belajar, ya, yang ada malaikat menyamar jadi manusia, kemudian bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menerangkan. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Di situ dalil kedua yang menguatkan perintah wajib puasa bulan Ramadan, yaitu hadis Rasulullah SAW. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun 5 perkara. Ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat, itu yang pertama, bangunan Islam. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, membayar zakat. Wa hajjil bait, yang keempat adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Kemudian wa shaumi Ramadan, yang terakhir adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Termasuk pilar yang diwajibkan dalam Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Ini dalil kedua yang menguatkan perintah daripada wajibnya berpuasa. Itu. Nah, itu tentang kewajiban puasa beserta dalil-dalilnya. Nah, ini kitab bersumber rujukannya daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Puasa itu hukumnya wajib. Yang bulan Ramadan tadi hukumnya wajib mutlak, tak bisa diganggu gugat lagi, tak bisa dimakruhkan, tak bisa disunnahkan, ya, hukumnya mutlak wajib. Bagi yang menganggap puasa tadi tidak wajib, puasa Ramadan itu tidak wajib, tidak wajib, maka dia jatuh kepada kafir. Aku tanda puasa. Ngapa tanda puasa? Puasa Ramadan itu tidak juga wajib. Nah, sampai bercakap begitu, sampai beriktikad seperti itu, maka hukumnya orang ini kafir, keluar dari Islam, murtad jatuhnya. Hati-hati ya, bergurau-gurau hati-hati, bercanda hati-hati, jangan sampai terlontar kalimat yang menyebabkan kita murtad gara-gara menganggap perintah wajib itu hanya sunnah saja. Nah, misalnya ada anggapan puasa itu sunnah, cuman hukumnya murtad kita. Puasa Ramadan, ya. Nah, itu dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan demikian. Maka dia diberi kesempatan untuk bertobat, ya, 3 hari. Masih dikasih kesempatan 3 hari untuk bertobat dan melaksanakan puasanya. Dari bahasanya tadi itu, ya. Nah, jika dia menolak kewajiban puasa tadi itu, puasa dah hari ini, aku tak puasa hari ini. Ngapa? Dia tidak ngomong puasa itu tidak wajib, tapi hanya mengatakan aku malas puasa hari ini. Aku capek nian hari ini tidak puasa, atau aku malas nian hari ini mau puasa. Kalau dia hanya mengatakan seperti itu, mengungkapkan seperti itu, maka dia tidak jatuh kepada kafir atau murtad, tapi statusnya menjadi fasik. Fasik itu orang yang tahu tapi melakukan dosa. Orang yang tahu itu dosa tapi mengekali perbuatan dosa, itu namanya fasik. Nah, tidak sampai jatuh kepada murtad. Ya, catatannya 2. Yang pertama, kalau dia menganggap puasa itu tidak wajib, kemudian dia ungkapkannya puasa itu tuh hukumnya sunat, puasa Ramadan tuh, jatuh kepada murtad, kafir dia. Tapi kalau dia mengatakan, kau puasa tak hari ini? Aku tidak puasa. Kenapa? Karena aku hari ini malas puasa, capek. Dia malas saja puasa, tidak sampai etikat menganukan puasa tadi, maka dia jatuh kepada fasik. Nah, itu. Nah, itu seputar daripada puasa, hukum-hukum puasa dan efek atau konsekuensi yang akan didapatkan oleh orang
yang menganggap remeh kewajiban daripada melaksanakan ibadah puasa atau kewajiban daripada ibadah puasa. Kemudian puasa jika secara umum perintahnya, tadi secara khusus wajib, ini secara umum ya. Ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki perempuan yang menyebut Allah atau berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini umum ya, perintah melaksanakan puasa secara umum, mau yang wajib, mau yang sunnah dan yang lainnya. Kemudian hadis qudsi, Allah berfirman, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Malik, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila siyama fahuwa li wa ana ajzi bihi. Semua kebaikan itu dibagi menjadi 10 dikali 10 ya, hingga 700 lipat. Satu kebaikan, semua kebaikan dikali 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa, karena dia untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan memberinya pahala sendiri. Semua kebaikan ada ukuran, ada hitung-hitungannya, tapi kalau puasa, kata Allah, untukku, maka aku yang akan mengganjar. Artinya hitungannya tak terbatas, lebih banyak daripada batasan-batasan yang di amaliyah-amaliyah yang lain. Nah, itu maksudnya. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang diriwayat, yang muttafaqun alaih, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina hariqan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejarak 70 musim gugur. Jadi intinya puasa itu merupakan ibadah yang bertujuan membersihkan diri dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit hati dan khususnya syahwat ya. Nah, dengan berpuasa seorang diajak mengatur, menahan diri atas keinginan syahwatnya, walaupun syahwatnya itu atau keinginannya itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa itu menahan diri dari perkara yang halal, bukan perkara yang haram, bukan, tapi perkara yang halal. Nah, halal ini syahwat ya. Kita dilatih untuk bukan menghilangkannya, bukan menghilangkan syahwat tadi, bukan, tapi mengendalikan syahwat kita. Nah, jadi puasa adalah satu metode untuk mengendalikan syahwat kita. Macam mana? Supaya tidak terlalu diturutkan walaupun kepada perkara yang halal sekalipun. Nah, selain juga menahan diri dari syahwat tadi, puasa juga dapat menumbuhkan rasa perhatian dan simpati kepada kaum yang lemah dan tertindas. Disinilah masuk cinta. Disinilah masuk kenapa puasa itu penuh dengan cinta. Karena puasa kita dapat merasakan bagaimana orang-orang yang di luar sana, yang dia tidak punya kemampuan untuk macam kita nih, makan bisa normal sehari 3 kali, makan bisa sesuai dengan yang kita inginkan, bisa kita beli. Tapi ketika bulan puasa
semua umat Islam yang dia beriman wajib merasakan lapar tersebut, sehingga kita bisa tahu ada rasa iba terhadap orang-orang yang susah-susah tuh. Kita melaksanakan ini cuma sebulan, sebulan dari subuh sampai maghrib kita tidak makan. Ada orang-orang di sana tidak tahu berapa sudah waktunya dia tak ada makan sehari atau sampai 3 kali sehari tak makan. Kita tidak tahu di luar sana ada orang yang sudah 1 minggu tidak makan, tidak tahu kita. Tapi dengan adanya kita berpuasa, kita bisa merasakan, oh begini rupanya laparnya orang-orang yang di luar sana, yang dia tidak punya kemampuan, para fuqara, ya, orang-orang miskin yang dia susah. Kalau kita di sini masih jarang kita melihat seperti itu ya. Coba kita melihat di kota-kota besar sana, kita di Jawa sana, di Jakarta, banyak orang yang cuma makan 3 kali sehari cuma 3 hari sekali, 2 hari sekali. Kalau kita sehari 3 kali, kalau mereka 3 hari sekali. Ada tak? Ada seperti itu. Dengan puasa kita bisa merasakannya itu. Sehari aja kita, aduh luar biasa lemahnya. Sehari aja kita, aduh luar biasa laparnya, aduh luar biasa hausnya. Bagaimana mereka yang tidak tentu, tergantung orang ngasih rezekinya. Nah, di sini letak puasa mengajarkan kita. Puasa adalah sebuah madrasah yang bisa menumbuhkan rasa iba kita, menumbuhkan rasa bagaimana merasakan seperti orang-orang yang susah, yang miskin. Ada tumbuh juga rasa seperti itu. Hendaknya kita berpikir ke situ, ya. Hendaknya kita buka hati kita untuk berpikir seperti yang demikian itu. Makanya dalam bulan puasa banyak orang melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, seperti kegiatan memberi santunan, buka bersama kepada yatim dan duafa, memberikan bantuan sembako kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini dalam rangka mengaplikasikan, ya, mempraktekkan daripada rasa tadi, rasa iba, rasa cinta, rasa kasih sayang kita kepada duafa dan para fuqara dan masakin. Nah, makanya kalau kita mau mengambil ibrah pelajaran dari puasa ini, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa puasa mengajarkan kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang lemah. Di situ letak cintanya. Tapi kalau kita tidak memahami itu, tidak merenungi itu, maka kita puasa biasa-biasa saja. Dari tahun ke tahun puasa lapar, haus, begitu-begitu saja. Ya, kita dapat pahala dari Allah yang tidak terbatas, tapi efek kejiwaan kita, efek dalam sikap kita tidak ada bekas. Makanya hendaknya puasa tidak hanya kita ibadah kepada hamba, kepada Allah, kepada Sang Khalik, tetapi puasa juga kalau bisa menumbuhkan rasa empati kita, rasa kasih sayang kita kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Nah begitu ya. Nah, hendaknya puasa kita berkualitas, bukan cuma sekedar ritual rutinitas.